saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus 3, 13-17. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku, melanjutkan ide kasih dan berkat yang kita bahas kemarin, Petrus mengakui bahwa sekalipun kita sudah mempraktekkan kehidupan kasih dan berkat, kita masih saja dapat menderita karena kebenaran. Tapi untuk itu Petrus berkata, kamu akan berbahagia. Oh, kita itu gak perlu takut lagi pada apa yang orang lain takuti. Karena prinsip rohaninya adalah kalau kita takut kepada Tuhan, itu akan mengalahkan setiap ketakutan kita yang akan datang untuk kita, saudara. Banyak macam ketakutan, yaitu ada orang takut mati, saudara. Ketakutan akan masa depan, ketakutan orang kehilangan pekerjaan pada hari-hari ini, ketakutan saudaraku di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Atau mungkin juga takut saudaraku di dalam kesendirian. Nah, memang ketakutan-ketakutan ini bisa saja ada. Tapi di sini Petrus beritahukan buat kita bahwa kita ini sebenarnya dapat mengalahkan semua ketakutan itu untuk terus dapat menjadi orang yang hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kita bisa mengalami penderitaan, kita nggak takut pada penderitaan tersebut. Karena dia katakan begini, yang harus kita lakukan, itu ada di ayat yang ke-15. Waktu dia berkata begini, tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab kepadamu tentang pengharapanmu. Jadi di sini sebenarnya, kalau orang datang kepada kita dan meminta pertanggungan jawab kepada kita, kita harus menyatakan, menjawab pertanyaan mereka, atau memberikan kepada mereka pernyataan bahwa memang kita punya pengharapan yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan itulah yang harus kita katakan kepada mereka. Tapi itu semuanya harus didahului dengan kita harus menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan terlebih dahulu. Amin, amin. Ya, saudara, apa artinya menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu berarti kita, saudaraku, menyerahkan kendali bagi seluruh hidup kita kepada Kristus saja. Dan hanya melakukan kehendak Dia. Nah, salah satu bukti ketuhanan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita adalah kesiapan kita, saudaraku, untuk kita berdiri dan menyaksikan pengharapan kekal yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia kadang-kala tidak menyukai apa yang kita katakan tentang Yesus Kristus. Makanya mungkin mereka menganiaya, mereka menekan kita. Tapi sekali lagi Alkitab berkata buat kita, kita ini harusnya mengerti bahwa kita dianiaya, kita ditekan karena kita menunjukkan pengharapan kita. Dikatakan begini, menderita seperti itu jauh lebih baik daripada menderita karena berbuat jahat. Makanya kita perlu dengan ini dia, kita tahu sikap kita yang tepat menghadapi semuanya itu, menghadapi penderitaan-penderitaan ini. Kita harus memberi jawab dengan mereka dengan roh yang lemah lembut dan dengan hati nurani yang murni. Kalau kita buat hal tersebut dan kita hidup terus berpadanan dengan Injil, Alkitab bilang kepada kita gini, mereka yang menganiaya kita, mereka yang mengatakan perkataan-perkataan tidak benar terhadap kita, mereka akan menjadi malu karena mereka lihat
betapa kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki di dalam berharap kepada Tuhan. Saudaraku, biarlah Kristus menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Amin. He's number one in our life, saudara. Dan pengharapan kita ini kita perlu hidupi di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.